untuk memandu kegiatan kita di malam ini yang akan mengupas hal yang menarik ya tentang ekoenzim. Juga terima kasih buat untuk Ibu Juwariah ya, Ibu Iyah juga pembina Komed kita di Jakarta yaitu Ibu Roro. Alhamdulillah sudah hadir. Ada Ibu Saida, Ibu Windarsi sebagai tim dari Ranger Jakarta, Bu Yulia Nabil, Bu Mayarina dan juga dari SLI. Wah, SLI 4 Dharma Yeliza. Baik, Alhamdulillah. Kita coba tunggu ya beberapa, mungkin bisa juga diajak untuk yang lainnya bisa bergabung bersama kita di sini. Kebersamaan yang baik insya Allah di hari ini. Semoga senantiasa terjalin ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan awali kebersamaan kita hari ini. Insya Allah ya, Bu Aul, kita akan mulai dan juga Ibu Lisda. Bapak Ibu sekalian, selamat datang tentunya di Komed Jakarta, komunitas media pembelajaran yang insya Allah pada malam ini di hari Jumat tanggal 17 bulan Desember 2021 kembali hadir dalam kelas media pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Komed ini ada beberapa kelas yang disajikan, yang diantaranya ada media pembelajaran, studi kasus, dan juga Inggris, gitu ya, kece, dan juga ada literasi. Jadi saat ini kita berada di kelas media pembelajaran. Hal yang menarik, hal yang unik karena kita sedang membahas sebuah mini project yang semoga menginspirasi kita di jeda-jeda liburan nanti ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita awali kebersamaan kita ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kegiatan dan nanti diserahkan kepada moderator. Insya moderator kita di hari ini adalah Ibu Aulia dan juga akan memandu kegiatan nanti bersama dengan narasumber yaitu Ibu Aulia, seorang pemerhati pendidikan dan juga pemerhati lingkungan. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu Mars Komed ya, sebelum dimulai dan diserahkan kepada Ibu Aulia. Baik, bentar kita coba siapkan. Baik, kita akan sama-sama ikuti Mars Komed berikut. Ini dibuat oleh Pak Amrus Syakir ya.
Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang ciptakan perubahan. Belajar bersama wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komet tak pernah ada kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Iya, alhamdulillah. Demikian tadi Mars Komet yang dapat disajikan untuk kesempatan malam ini, dan saya juga akan mengenalkan siapa moderator kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Ibu Aulia Rahmawati ya. Aulia Rahmawati, berikut adalah profilnya, saya coba tunjukkan kepada Bapak sekalian. Ya, ini adalah Ibu Aulia Rahmawati, seorang pendidik, podcaster, dan pemerhati remaja. Ya. Jadi sangat dekat dengan remaja, suka berorganisasi dan hobi dalam dunia desain grafis, editing audio, dan video. Wah, ini sesuai dengan karakter yang atau skill-skill di abad 21 yang saat ini ngetren banget. Ya. Dan ternyata Bu Aul sangat sekali menyukai hal ini. Alhamdulillah, beliau tadi ini ya, pendidikannya di Universitas Terbuka, Politeknik Negeri Lampung, di MAN 1 Bandar Lampung. Jadi banyak sekali yang di Lampungnya kita karena memang di sana ya. Dan prestasi beliau ini luar biasa. Dari tahun 2012 dan di tahun 2020 menjadi finalis ya lomba media pembelajaran Komet, dan juga ada best practice untuk SGI. Alhamdulillah, pengalaman organisasi beliau ya, dan luar biasa. Baik, langsung saja kita akan sama-sama kegiatannya akan sama-sama dipandu oleh Ibu Aulia. Ibu Aulia, dipersilahkan. Oh iya, baik. Halo, Ibu Aul. Ya, Bapak Ibu, suara saya terdengar ya? Ya, jadi nanti kegiatan ini akan sampai dengan pukul 21.30, akan ada link presensi, juga ada evaluasi yang dapat diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu hebat pada hari ini yang berkenan untuk hadir dalam kegiatan kelas media pembelajaran. Kepada Ibu Aulia, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Asep atas waktu dan layarnya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk memoderatori sebuah webinar yang Masya Allah luar biasa ya, yang akan disampaikan oleh pemateri yang juga sangat inspiring dan luar biasa buat kita, biar kita nanti semakin penasaran lagi gitu ya, siapa sih sosok beliau. Saya akan membacakan kurikulum VT dari pemateri kita. Baik, nama beliau adalah Bu Lisda Fauzia Harahap. Beliau biasa dipanggil dengan Bu Lisda, lahir di Bandung pada 8 Juni 1963. Kemudian beliau, suami beliau adalah Bapak Sidik Rubadi Pramudito. Kemudian beliau sudah dianugerahi
putra dan putri yang Masya Allah ya, di sini ada Rahmatiyah, Izudin, Maryam, dan Fatimah. Beliau tinggal di KP Carangpula RT 4 RW 4 Cikarang Dramaga Bogor. Kemudian untuk nomor HP mungkin Bapak Ibu jika ingin sharing-sharing dengan beliau ataupun mungkin ingin mengundang bisa menghubungi beliau di 0813 811 37561. Nah, untuk aktivitas beliau merupakan guru di SMP IT Nurul Fajar. Riwayat pendidikan beliau dari statistika FMIPA IPB Bogor, kemudian SMA-nya di SMA Negeri 1 Makassar, SMP di SMP Negeri 6 Makassar, dan SD-nya di SD BPI Bandung. Nah, untuk pengalaman, Masya Allah ya Bapak dan Ibu ya, beliau ini mendirikan TK Fatimah Cikarang Dramaga Bogor, kemudian mendirikan SMP IT Nurul Fajar Cikarang Dramaga Bogor, mendirikan SD IT Nurul Fajar Cikarang Dramaga Bogor, kemudian membina Majelis Taklim Ibu-Ibu dan Remaja Putri. Kemudian juga beliau merupakan anggota Ikatan Guru Indonesia dan merupakan anggota Batara Bumi Lestari atau komunitas ekoenzim. Wah, Masya Allah ya. Dan hari ini berkaitan dengan kita akan membahas tentang mini project ekoenzim. Jadi beliau akan mengupas nih secara lebih luas ya Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu bisa menggali insight-insight yang akan dibahas oleh Bu Lisda. Baik, kepada Bu Lisda dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah hari ini Allah beri kita kesempatan untuk bertemu ya, luar biasa buat saya ini Komet Jakarta, dari namanya saja sudah sangat menggairahkan ya, komunitas media belajar Jakarta. Jadi saya diminta oleh Pak Asep untuk berbagi di sini tentang ekoenzim. Tentu harapannya pengetahuan dan keterampilan membuat ekoenzim ini bisa disebarkan kepada banyak orang, mungkin terutama kepada anak didik kita gitu ya, supaya kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dari pembuatan dan pemanfaatan ekoenzim ini bisa tersebar luas, dan mudah-mudahan itu menjadi jalan keberkahan bagi kita gitu ya. Jadi seperti itu memang menarik sekarang ini tentang ekoenzim. Sudah banyak dibuat komunitas-komunitas baru yang menekuni ini, karena memang masalah sampah itu sudah sangat meresahkan ya di bumi kita ini, dan ternyata banyak orang yang ingin memperbaikinya, dan salah satu jalannya mungkin ekoenzim ini. Kalau yang dilakukan di sekolah juga sebenarnya sudah ada, cuma belum banyak ya. Yang pernah saya baca itu ada di Balikpapan, di Jambi, di Surabaya, di Bogor juga ada, di sekolah kami sempat juga kita buat. Ya, mudah-mudahan saja hal-hal yang akan disampaikan nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, semoga tidak mengecewakan ya. Baik, jadi ini modul ini dibuat oleh komunitas Batara Bumi Lestari, salah satu komunitas ekoenzim yang saya ikuti. Mudah-mudahan bisa membantu kita untuk memahami apa itu ekoenzim dan bagaimana membuatnya ya. Baik, mungkin Bu Aul bisa lanjut slide berikutnya. Nah, jadi ini adalah salah satu dasar atau alasan mengapa kita bergiat di ekoenzim ya. Di surat Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi seperti saya katakan, dan ini adalah salah satu jalan kebaikan yang membuat Allah ridho kepada kita gitu ya.
Jadi bumi ini Allah sudah ciptakan dengan baik, dengan seimbang. Alam semesta ini Allah ciptakan dengan seimbang, tapi kita tahu banyak kegiatan manusia yang kemudian membuat bumi ini menjadi kotor, menjadi rusak, dan mudah-mudahan bagaimana kita melakukan perbaikan dengan ekoenzim atau dengan yang lainnya itu mendekatkan kita kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Baik, slide berikutnya barangkali Bu. Ya, jadi di sini kita akan coba kupas apa itu ekoenzim, mengapa ekoenzim itu baik atau penting, kemudian bagaimana membuatnya dan kira-kira apa manfaatnya. Nah, lanjut Bu. Jadi apa itu ekoenzimnya? Jadi ekoenzim itu adalah cairan serbaguna yang dihasilkan dari fermentasi bahan organik tertentu, gitu ya. Jadi kalau di sini diperlihatkan bahan organiknya adalah sisa buah atau sayuran. Jadi mungkin di masa pandemi ini kita banyak mengkonsumsi buah ya untuk meningkatkan imun, untuk membuat daya tahan tubuh kita lebih baik. Nah, sisa dari buah atau sayuran itu bisa menjadi bahan organik yang baik untuk ekoenzim. Jadi kulitnya, mungkin bijinya juga kalau yang kecil-kecil bisa seperti biji jeruk gitu ya, itu bisa dimasukkan sebagai bahan ekoenzim. Kemudian ditambahkan gula di situ dan air. Gula ini fungsinya untuk memberi makanan pada mikroorganisme baik yang nantinya akan mengekstrak enzim dari bahan organik yang kita kumpulkan. Nah, adapun komposisinya ini 1:3:10 ya. Jadi kalau ada 10 bagian air, nah maka perbandingan gula dan bahan organiknya adalah 1:3. Gitu. Jadi untuk menimbang atau mengukurnya ini juga sudah bisa menjadi pelajaran yang menarik bagi anak-anak gitu ya. Jadi kalau kita punya wadah sekian, air yang bisa kita isikan itu sekitar 60%, jadi berapa banyak, kemudian berapa banyak sayuran yang diperlukan, sayur atau buah yang diperlukan, dan berapa banyak gulanya. Baik, lanjut. Ya, nampaknya Bu Aul udah muncul lagi. Alhamdulillah. Oh gitu. Iya. Ada kendala nih. Tapi suara saya terdengar ya? Jelas sekali Bu, alhamdulillah. Ya, jadi itu perbandingan yang didapatkan dari penelitian yang lama oleh penemu ekoenzim ya, 1:3:10. Nah, ini lama fermentasinya itu 3 bulan. Jadi 3 bulan kalau di negara tropis seperti kita, tapi kalau di negara subtropis yang mengalami musim yang dingin gitu ya, itu diperpanjang menjadi 6 bulan. Nah, hasil akhir dari ekoenzim ini adalah cairan yang berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Aroma fermentasi, aroma khas fermentasi ya, jadi puyem gitu ya, hampir seperti itu. Cuma karena dia banyak mengandung bahan buah-buahan, bisa jadi lebih wangi daripada tape yang kita kenal biasa. Pengalaman saya ini nanas ya, kulit nanas itu yang paling wangi ininya hasilnya. Baik, bisa dilanjut Bu. Nah, ini adalah penemu dan pengembang ekoenzim. Jadi Dr. Sukon Pompayong itu pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand, melakukan penelitian sejak tahun 1980 untuk ekoenzim ini. Jadi pemanfaatan sampah ya.
penelitiannya sampai 20 tahun lebih kalau nggak salah, sampai beliau menemukan formula 1-3-10 tadi yang paling optimal untuk menjadikan larutan itu mengandung enzim yang baik gitu ya. Dan beliau ini mendapat penghargaan dari kantor regional daerah FAO ya, Food and Agriculture Organization, jadi bagian dari PBB, untuk penemuannya ekoenzim ini. Kemudian dibantu menyebarluaskan ekoenzim ini oleh orang Malaysia ya, Dr. Juan On. Jadi disebarkan ke berbagai komunitas. Kalau di Indonesia yang paling besar itu komunitasnya Ekoenzim Nusantara ya. Itu mereka sudah punya gudang ekoenzim. Kemudian kalau ada daerah-daerah yang terjadi bencana, mereka menyumbang berpuluh-puluh tong ekoenzim ya untuk sebagai bantuan untuk menjernihkan air, untuk desinfektan gitu ya, untuk membersihkan membersihkan tempat-tempat di daerah yang kena musibah bencana alam. Jadi seperti itu. Baik, lanjut. Nah, mengapa ekoenzim? Jadi mengapa ekoenzim ini penting gitu ya? Karena kita sebelumnya kayaknya ada slide-nya tuh, bahwa Indonesia ini penghasil sampah yang juara ya di dunia ya, penghasil sampah yang sangat besar. Dan sampah yang dihasilkan itu 60%-nya, sekitar 60%-nya itu adalah sampah organik. Nah, sampah organik ini apabila menumpuk di tempat sampah itu memang menghasilkan gas metan ya, metana, yang membuat kerusakan di udara ini lebih ganas dari CO2 gitu ya. Dan ini juga gas metana ini yang membuat juga terjadinya pemanasan global. Kemudian juga pernah terjadi ledakan di TPA itu karena munculnya gas metana ini dari proses pembusukan bahan-bahan organik. Nah, kalau di masyarakat banyak sekali yang biasa melakukan menghabisi sampah ini dengan membakar ya. Dan ini juga tetap tidak baik gitu bagi bumi ya. Pembusukan atau pembakaran ini bisa menyebabkan ada unsur-unsur zat racun yang menyebar di udara kita. Nah, karena itulah kita perlu mengelola yang 60% ini menjadi sesuatu yang lebih berguna dan tidak mengotori bumi kita gitu ya. Kalau kompos kan mungkin sudah biasa ya kita dengar, jadi dijadikan kompos. Tapi kalau kompos mungkin pemanfaatannya terbatas, hanya sebatas untuk pertanian ya. Itu pun sudah bagus sebetulnya kalau memang sudah biasa membuat kompos. Nah, kalau ekoenzim ini nanti pemanfaatannya lebih luas, bukan hanya untuk pertanian, tapi bisa masuk ke dalam rumah-rumah kita sebagai pembersih, dan beberapa juga sudah mulai mencoba menjadi bagian dari pengobatannya. Jadi nih, mengelola yang 60% sampah organik dari sampah yang luar biasa banyak itu, itulah kita coba mengapa kita perlu membuat ekoenzim. Baik, lanjut. Mohon dilanjut Bu Aul ini. Iya. Iya, ini sudah. Nah, jadi kalau kita memanfaatkan sampah organik itu menjadi ekoenzim, maka kita telah mengolah sebagian sampah kita dan mengurangi beban TPA.
ya mengurangi beban TPA. Bayangkan ya, TPA yang sudah menggunung gitu sampahnya bisa kita kurangi mulai dari rumah. Jadi keunggulan ekoenzim salah satunya adalah kita bisa mengelolanya mulai dari rumah gitu ya. Konsumsi harian keluarga yang berupa bahan organik, sisanya itu bisa kita jadikan ekoenzim sebelum sampah itu kita antarkan ke tempat penampungan sampah yang lebih besar gitu ya. Jadi bisa dikelola secara individu ataupun skala rumah tangga, bisa juga dikelola sebagai komunitas, jadi dibuat gudang-gudang ekoenzim gitu ya, jadi ditampung sampah organiknya kemudian secara bersama dibuat besar-besaran gitu ya. Baik, lanjut. Nah, selain itu kita juga harus mengingat bahwa sebagai pembersih atau bahan sabun antiseptik di rumah kita itu kita banyak memakai bahan-bahan kimia yang sisanya itu bisa berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kalau kita lihat sungai-sungai itu kan banyak sekarang ya yang sudah tercemar dengan sabun ya, jadi aliran sungai itu dipenuhi juga dengan buih-buih sabun, itu kan tidak baik bagi penghuni sungai ya, makhluk sungai. Kemudian juga sampah-sampah plastik ini banyak mengotori pantai ya, mengotori tanah kita, dan walaupun sudah banyak yang giat untuk mendaur ulang kemasan plastik ini, itu juga menurut sumber yang bisa dipercaya ternyata yang berkurang itu hanya sekitar 9% saja dari kegiatan daur ulang. Jadi masih sangat banyak produksi plastik, baik itu untuk konsumsi kita langsung maupun untuk pembersih di rumah kita. Nah, kalau kita membuat ekoenzim, maka kita bisa memanfaatkan botol-botol ini untuk wadahnya. Kemudian juga berarti kita mengurangi membeli wadah-wadah plastik sebagai pembersih yang seperti ini sekarang ini biasa kita lakukan. Baik, lanjut. Nah, sekarang baru ke ininya ya, ke hal-hal yang lebih teknis bagaimana membuat ekoenzim. Tadi mungkin sudah saya sampaikan ya, jadi ekoenzim ini terdiri dari 3 jenis bahan, ada gula, bahan organik, dan air. Dan perbandingannya 1:3:10. Nah, gulanya itu kalau yang aslinya dari Dr. Rosukon itu gula merah atau gula aren ya. Molase itu sisa dari pembuatan gula ya. Itu 1 bagian, kemudian 3 bagian bahan organik, sisa buah-buahan atau sayur-sayuran. Ini diusahakan yang bersih ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dibersihkan dulu, jadi jangan yang busuk, jangan yang sudah kering, yang masih segar, kemudian dibersihkan dulu baru kita masukkan sebagai bahan. Kalau kita menginginkan dia beraroma yang wangi, maka sebaiknya sisa sayur itu tidak melebihi 20% dari bahan. Jadi harus dominan ya bahan-bahan kulit buahnya supaya hasilnya nanti wangi buah. Kemudian bahan yang terakhir yang 10 bagian itu adalah air bersih. Baik, lanjut. Nah, jumlahnya. Jadi dari volume wadah yang akan kita gunakan itu kita ambil 60%-nya saja untuk airnya. Jadi
kalau kita sudah tentukan wadahnya, kita ukur dulu berapa dia volumenya. Kemudian kita masukkan air ke dalamnya sebanyak 60% supaya ada tempat untuk buah dan nanti untuk gas ya, gas pembuangan dari gasnya. Jadi pada awal pembuatan ekoenzim itu ada gas yang dikeluarkan, O3, ozon ya. Nah, ini ada contohnya, jika volume wadah 10 liter, maka volume air maksimal 6 liter. Air 6 liter itu sama dengan 6 kg, maka gulanya 1/10 dari 6 kilo atau 6 liter itu ya, 600 gram. Kemudian sisa buah dan sayurannya 1.800 gram. Ini berarti wadahnya besar ya, 10 liter. Ini ada beberapa rekomendasi wadah. Yang pertama itu syaratnya dia perlu memiliki tutup yang lebar ya, yang luas. Tutupnya itu besar supaya memudahkan gas-gas yang terbentuk dari proses fermentasi awal itu keluar, tidak mudah meledak. Jadi ukurannya bisa besar, bisa kecil. Kalau saya karena memang skalanya skala rumah tangga, biasanya pakai yang 1 liter yang bekas tutup permen itu ya, toples permen. Ini 1 liter. Ini cukup baik. Kemudian perlu dia berbahan plastik. Tidak boleh yang bahannya dari logam karena nanti akan rusak ya. Jadi hasil akhir dari ekoenzim itu kan asam kuat ya, jadi bisa bereaksi dengan logamnya. Jadi nggak boleh. Wadah kaca juga tidak boleh karena rentan pecah ketika proses fermentasinya. Yang bermulut sempit juga tidak disarankan karena mudah meledak. Tapi kalau kalau mau dibuat sistemnya nanti misalnya dari galon itu kan besar ya, itu bisa juga dibuat ada lubang yang ada katup ya yang bisa mengeluarkan gasnya, tapi tidak bisa memasukkan gas dari luar ke dalam. Tapi yang mudah ya ini seperti toples-toples plastik ini ya. Kalau untuk siswa barangkali mereka punya proyek individu, nah pakai plastik kecil seperti ini, saya kira bagus. Baik, lanjut. Itu wadahnya, kemudian airnya. Airnya yang penting air bersih. Jadi bisa air isi ulang untuk bersih, atau air galon ya. Bisa air sumur, bisa air buangan AC, bisa air pump. Cuma kalau air pump jika memang terasa kaporitnya, sebaiknya didiamkan dulu 24 jam supaya kaporitnya tidak terpakai ya, karena menghambat pertumbuhan mikroorganismenya nanti. Begitu juga air hujan ya. Air hujan yang tidak melalui genteng, jadi benar-benar langsung dari langit, itu boleh dipakai, tapi sebaiknya diendapkan dulu 24 jam. Itu airnya, jadi sama mudah ya. Kemudian gula. Gula kalau yang aslinya itu molase yang sisa. Jadi memang semangat dari Dr. Sukon ini kan memang ini ya, mengurangi sampah. Nah, molase itu adalah sampah atau sisa dari pembuatan gula, tapi dia masih mengandung gula ya. Gula kan fungsinya untuk membangunkan mikroorganisme yang dorman yang di buah dan air itu ya. Jadi memang perlu. Nah, kalau penelitian yang sekarang gula pasir juga boleh, tapi ini masih menjadi perdebatan ya. Yang aman yaitu molase, gula merah atau gula tebu, gula aren, gula kelapa gitu ya. Kemudian sayuran dan buah boleh semuanya dipakai kecuali yang sudah dimasak. Nah, yang busuk atau berulat atau berjamur ini jangan, ini masukin aja ke kompos ya.
Kemudian yang berminyak seperti kelapa itu kurang baik. Dan yang kering seperti kulit nanas, itu ya, kayu, itu juga tidak dianjurkan untuk dipakai dalam pembuatan ekoenzim. Nah, ini berikutnya adalah tipsnya. Jadi untuk memperluas permukaan dari bahan organiknya, sebaiknya memang buah atau sayuran itu dipotong kecil-kecil, ya, dipotong kecil-kecil sehingga permukaannya lebih luas. Ya sekecil apa sesempatnya lah, semakin kecil semakin baik, gitu ya. Kemudian semakin banyak jenis bahan yang digunakan, semakin kaya juga hasil ekoenzim. Dan sedapat mungkin tidak hanya satu ya, tidak hanya satu bahan, jangan kulit jeruk saja gitu ya. Jadi kulit jeruk tambah kulit pisang, misalnya tambah kulit apel atau apalah gitu ya. Jadi lebih dari satu macam kulit pisang. Kulit buah. Baik, lanjut. Kemudian ini langkah pembuatannya. Siapkan air ya, airnya wadahnya dibersihkan dulu, diukur volume wadahnya, kemudian masukkan air sebanyak 60% dari volume wadah. Kemudian masukkan gula 10% dari air yang tadi dimasukkan. Diaduk dulu sehingga merata. Baru kemudian dimasukkan potongan sayurannya sebanyak 30% dari berat air atau 3 kali berat gula ya. Kemudian tutup rapat. Tutup rapat ini benar-benar perlu rapat ya. Nah, kalau bisa memang selain tutup asli dari kontainernya, dari toplesnya, ditambah lagi dengan selotip atau bungkus plastik gitu ya. Kemudian jangan lupa diberi label supaya kita ingat kapan pembuatannya dan kapan harus panen. Panennya 3 bulan atau 90 hari ya, lebih sedikit nggak apa-apa. Kemudian baik juga jika ditulis di situ bahannya, sehingga nanti kita bisa membandingkan antara ekoenzim yang dibuat dari bahan-bahan tertentu dengan bahan yang lain, bagaimana perbandingannya. Baik, kemudian setelah rapi disimpan di tempat yang teduh, tidak kena matahari, sirkulasi baik, dan lingkungan bersih. Jadi harus dihindari, misalnya ditaruh karena ingin teduh gitu, taruh di kolong, tapi di situ juga ada tempat sampah. Saya pernah mencoba seperti ini dan memang ternyata terkontaminasi. Jadi ada jamur-jamur yang tidak baik yang bisa masuk ke situ. Jadi memang makhluk kecil ya yang bekerja di sini. Jadi benar-benar sebaiknya kita tempatkan di tempat yang bersih dan sirkulasinya baik sehingga tidak terganggu pertumbuhan mikroorganisme yang ada di dalam toples itu. Nah, ini berikutnya adalah bagaimana jika kita mempunyai wadah besar untuk pembuatan ekoenzim, jadi nggak bisa langsung sekaligus menemukan bahan organiknya. Nah, ini caranya demikian, jadi wadah dan air, gula itu disiapkan lebih dahulu, kemudian masukkan bahan yang ada, gitu ya, ditimbang. Nah, nanti di hari berikutnya sampai 2-3 hari itu masih boleh menambahkan bahan yang lain sampai cukup 3 bagian dari bahan ekoenzim ini, kemudian diberi tanggal. Jadi tanggal terakhir memasukkan bahan organik itulah yang disebut, kita catat sebagai tanggal pembuatan ekoenzim. Baik, lanjut. Oh, ini bisa. Ini panennya, setelah 90 hari siap dipanen. Nah,
seperti ini ya, bahan organiknya biasanya mengendap di bawah. Kadang-kadang ada juga sedikit mengapung di atas. Nah, yang cairannya inilah yang kita ambil, kita panen sebagai ekoenzim. Kadang-kadang di atas ada jamur putih yang halus. Itu dipisahkan dahulu ya. Dan kemudian endapan yang di bawah juga kita pisahkan, nanti kegunaannya berbeda. Nah, ini pengemasannya, jadi ditaruh di botol-botol kecil yang bertutup rapat. Kalau ini boleh botol kaca, dibuat kecil-kecil supaya ini ya, apa namanya, praktis ya. Jadi mau dipakai, ambil sebagian yang kecil aja, nanti yang lain masih tetap tertutup rapat dan kualitasnya tetap terjaga. Nah, dari mana kita tahu bahwa ekoenzim kita cukup baik? Nah, ini syaratnya ya, pH-nya, kita bisa ukur pH-nya di bawah 4, jadi asam ya, kemudian aromanya asam segar, khas fermentasi. Nah ini pemanfaatannya. Pemanfaatan ampas ekoenzim tadi, bagian yang mengendap di bawah ini, bisa dikeringkan, kemudian menjadi pengharum ruangan atau pengharum mobil. Bisa juga di blender halus untuk membersih kloset ya, dituang malam hari, maka besoknya insya Allah dilancar. Atau dijadikan pupuk tanaman organik, diaduk dulu dengan tanah ya. Bisa juga sebagai bahan kompos, dicampur ke bahan-bahan kompos yang lain. Seperti itu. Kemudian, ada yang kelewat ya. Apa tandanya kalau ekoenzim kita baik? Sebentar, saya kok kesulitan nih. Gimana Bu? Coba lanjut, ini layarnya jadi kecil, gimana caranya ya? Oh, bentar Bu. Oh ada ya. Masih gaptek ternyata. Jadi kalau bisa digeser Pak Asep, punten, ini kok nggak bisa di sini ya? Ke bawah atau kemana Bu? Ke bawah ya. Oh iya, ini ya Bu. Ya, jadi kalau ingin lebih wangi itu tadi ya, bisa menggunakan bahan-bahan yang memang wangi seperti kulit jeruk ya, macam-macam kulit jeruk. Dan yang saya coba itu kulit ini ya, kulit nenas, itu juga sangat wangi. Kemudian kadang-kadang kita tidak mendapatkan hasil yang baik ya, seperti misalnya ini timbul belatung ya, ada belatung. Kemudian baunya kurang sedap ya, berbau seperti bau got. Nah, itu berarti ada yang tidak baik dari prosesnya. Apakah bahannya sudah mengandung ini ya, telur lalat gitu ya, atau wadah tidak tertutup rapat. Nah, bagaimana memperbaikinya? Diperbaiki dengan ditempatkan di bawah sinar matahari 30 menit selama 3 hari. Kemudian setelah kemudian didiamkan 4 hari, jadi setelah 7 hari diperiksa apakah masih ada belatung atau enggak. Kalau tidak ada berarti itu sudah baik, cuma pemakaiannya jangan untuk pengobatan ya, jangan ke kulit misalnya, itu untuk pembersih dan untuk pupuk saja kalau sudah sempat kurang baik seperti itu. Begitu juga kalau misalnya di sini
disebut timbul jamur hitam atau berbau got. Jadi jamur yang boleh itu jamur yang putih dan halus ya, itu boleh pakai. Tapi kalau jamur yang hitam atau jamur putih tapi dia tebal seperti kapas itu juga tidak baik. Cara memperbaikinya sama, ditutup rapat kembali, kemudian dipanaskan di bawah sinar matahari selama 3 hari, didiamkan lagi 7 hari. Nah, kemudian periksa kalau bau got tidak hilang, tambah gula sejumlah takaran awal, kemudian fermentasi lagi selama sebulan. Tapi kalau mau dipakai untuk pupuk nggak apa-apa ya, bisa langsung aja dipakai untuk pupuk. Nah, ini hasil tambahan dari ekoenzim, ada yang disebut dengan jamur putih dan mama enzim ya. Jadi kadang-kadang ada jamur putih ini tidak apa-apa, bisa dipakai, malah bisa untuk krim wajah katanya ya, ini untuk menghaluskan wajah. Kalau ada jamur putih. Kalau mama enzim ini ada semacam nata de coco gitu ya, tapi warnanya ini coklat di bagian atas dari ekoenzim kita. Nah, ini bisa dipakai untuk kompres ya. Jadi ini sesuatu yang bisa dipakai, cukup bermanfaat. Kandungannya sama dengan ekoenzimnya, cuma dia membentuk koloni gitu ya. Jadi seperti itu. Biasanya dipakai untuk kompres demam atau kompres luka bakar dan sebagainya. Baik. Nah, ini manfaatnya untuk kesehatan, untuk membersihkan air, udara, tanah, ya, dan untuk pertanian, untuk pupuk. Untuk membersihkan air ini, seperti kemarin ketika masih tinggi pandemi ya, itu beberapa komunitas menyemprotkan cairan ekoenzim yang sudah dicairkan ini ke udara gitu ya, untuk mematikan kuman-kuman. Kalau untuk pembersih lantai, di sini ada takaran-takarannya yang bisa kita cari ya. Untuk lantai itu satu tutup botol untuk 1 ember dan seterusnya. Untuk mencuci sayuran juga begitu, 1 tutup botol untuk sebaskom itu bisa ya. Kemudian kalau untuk membersihkan toilet yang sudah berkerak itu ekoenzim yang murni ya, bisa disiramkan, didiamkan sejenak. Nah, insya Allah nanti ketika disikat itu lebih mudah bersihnya ya. Terus pengganti pasta gigi dan obat kumur, satu tutup botol untuk 1 gelas air ya, untuk berkumur itu bisa dicoba ya, untuk membersihkan rongga mulut kita. Sebagai hand sanitizer juga dicairkan 1:1000. Jadi banyak sekali itu, dan masih berkembang sampai sekarang untuk pemanfaatan ekoenzim ini. Uji labnya juga masih terus dilakukan, apa saja yang terdapat dalam ekoenzim itu dan mengapa dia menjadi begitu banyak gunanya gitu ya. Tapi mungkin kita dengan murid-murid tidak ke situ dulu sementara ini, lebih kepada pembuatan kemudian pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini kok saya kehilangan gambarnya. Oh. Tapi masih ada di situ. Masih Bu, masih ada Bu. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, mudah-mudahan bisa dipahami ya.
dan bisa dilanjutkan dengan Baik, terima prakteknya. kasih kepada Bu Lisda atas materinya yang luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu ya, daging semua nih, dari mulai latar belakang kenapa ada penemuan ekoenzim, kemudian sampai ke bagaimana cara kita membuatnya, ke teknis ya, dan terakhir itu ada tips pada saat pemilihan alat dan bahan, dan juga pada saat bagaimana kita memilih melakukan pembuatannya agar tidak busuk atau dan lain sebagainya. Nah, bagi Bapak dan Ibu nih yang ingin bertanya kepada Bu Lisda, bisa langsung mungkin raise hand jika ingin bertanya langsung, kemudian juga bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Kalau tadi ada yang direct message ke saya, Bu, itu dia bilang, bolehkah nanti materinya itu di-share gitu, karena butuh untuk persiapan sekolah adiwiyata gitu Bu. Gimana Oh ya, kira-kira tuh Bu? boleh. Silakan dimanfaatkan. Oh iya baik. Jadi nanti akan kita share ke grup ya Bapak dan Iya. Ibu. Ya silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mungkin berkaitan dengan teknis pembuatannya atau alat dan bahannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ingin tanya, Oke saya baik. sudah buat Ada? ekoenzim seperti perbandingan yang Ibu buat tadi. Dan sudah saya simpan lama dalam kondisi terkadang saya buka Ada sebentar. yang raise hand, Pak Asep atau belum? Gimana? Belum raise hand, nggak apa-apa Bu Maya Rina, silakan. Maaf ya Bu, saya ulang kembali. Pertanyaannya, saya sudah punya ekoenzim Bu, seperti yang Ibu paparkan tadi. Saya juga dapat dari grup-grup yang Ibu katakan itu tadi lah, saya ikut-ikutan ya kan Bu. Jadi itu kadang kan saya nggak pakai semua. Udah jadi kan Bu. Jadi saya simpan botol dan situasinya nggak, maaf ya Bu, masih kena matahari lah gitu. Apakah itu masih bagus Bu kira-kira ekoenzim itu kalau dibiarkan lama nggak terpakai? Masih bagus Bu, selama dia tidak berubah warna dan baunya. Coba Ibu buka sedikit, kemudian kalau masih berbau fermentasi berarti tidak apa-apa. Tapi kalau dia sudah berubah baunya, mungkin karena kena matahari atau apa ya, itu berarti sudah berubah. Jadi jadikan pupuk saja Bu kalau kalau memang sudah berubah. Tapi pada dasarnya disimpan lama itu tidak apa-apa. Oh iya. Jadi nggak ada kadaluarsanya Bu? Nggak ada. Kemudian Bu, kita kan saya sekarang berpikirnya gini Bu, kalau seandainya ini di sekolah kayak tadi dia menyinggung cerita adiwiyata, yang paling besar faedahnya itu Bu, kira-kira kalau untuk sekolah ekoenzim ini dibuat untuk tanaman kah, pembersih lantai kah, atau obat Bu? Mana yang terbaik ini Bu? Semuanya baik. Tergantung keperluan sekolah aja Bu. Tapi kalau kita bisa mencoba dulu gitu dari yang paling aman ya, mungkin untuk tanaman dulu, kemudian untuk pembersih gitu ya. Kalau obat itu terakhir ketika kita yakin betul memang anak-anak itu sudah membuatnya dengan baik, bersih gitu ya, dan tidak tercemar, itu baru kita cobakan untuk obat. Yang aman ya untuk pembersih dan pupuk itu insya Allah tidak jadi apa-apa. Kemudian Bu, saya tanya juga, nampaknya kan Bu, karena itu pada saat proses pembuatannya cukup bau, ya kalau saya sih, saya pikir bau ya Bu, entah kalau yang lain nggak bau, apa mungkin itu nyaman Bu kalau kita buat di sekolah, supaya kayak tadi faedahnya untuk tanaman. Kemudian yang saya tanyakan keduanya, kalau untuk tanaman Bu, dosisnya itu yang paling aman berapa banyak ya Bu, supaya tanaman itu betul-betul berfaedah gitu Bu, mendapatkannya. 1:1000 Ibu. Sedikit sekali, 1:1000. 1 sendok atau 1 tutup botolnya.
1 mililiter untuk 1 liter. Oh iya, Kalau ya. ember 10 liter berarti 10 mililiter. Iya, ya, Bu. 10 mililiter ya kira-kira 1 tutup botol. Dan jangkauan pemberian pupuknya itu, Bu, berkala atau kayak kita nyiram air pakai pakai apa? Nyiram air gitu, Bu, ke tanaman setiap hari. Berkala ya Bu, seminggu 2 kali saja. Nanti dia kepanasan tanamannya kan itu asamnya. Seminggu 2 kali. Untuk tanaman yang lagi berbunga atau maupun sedang berbunga itu enggak negatif, Bu, pengaruhnya? Insya Allah enggak. Mungkin begitu ya Bu, ya, Bu apa Yulia. Iya, Bu, ya, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Maya yang sudah memberikan pertanyaan. Sudah ada yang raise hand lagi, Bu Aulia? Ya, baik, bagi Bapak Ya, Ibu yang silakan. lain yang ingin bertanya. Oke, silakan Bu Sistia Piryani. Silakan open mic, Bu. Baik, Ibu, terima kasih. Apakah suara saya udah terdengar, Bu? Ya, terdengar. Ya, baik. Ini saya kan tadi terlambat nih, Bu, datangnya, masuknya. Jadi saya udah ke ini terakhir gitu ya. Jadi saya sekilas aja tadi sudah sampai di cara pembuatan ekoenzim ini, Bu. Saya pengen tahu sebetulnya ekoenzim ini apa sih, Bu? Tadi saya belum dengar dari awal-awalnya, tapi itu aja. Tapi saya udah nangkep sedikit gitu kegunaan ekoenzim ini untuk apa. Terima kasih, Ibu. Ya, langsung dijawab apa gimana nih? Tadi udah keenakan langsung jawab. Ringkasan sedikit Bu terkait dengan tadi katanya agak terlewat ekoenzim. Jadi ekoenzim ini cairan ya, cairan hasil fermentasi bahan organik Bu. Bahan organiknya bisa kita ambil dari sampah dapur Bu ya, sampah rumah tangga berupa kulit buah atau sisa-sisa sayuran yang tidak kita makan. Jadi seperti itu Bu. Cuma tadi perbandingannya mungkin Ibu sudah ikuti ya. Untuk pembuatannya perbandingannya gula, bahan organik, dan air itu 1:3:10. Disimpan untuk fermentasi selama 90 hari atau 3 bulan. Begitu Bu. Ya, bagaimana Bu Sistia? Ya, oke, makasih. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu sekalian silakan kita sama-sama sharing. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman terkait dengan ekoenzim. Ada juga mungkin yang belum pernah mencoba sama sekali dan ingin memperjelas ya. Dipersilahkan, boleh untuk raise hand atau juga boleh melalui chat ya. Dan dipersilahkan juga untuk mengisi link presensi Bapak Ibu bagi yang hadir pada di malam hari ini. Silakan. Di sini sudah hadir juga Ibu beberapa pengawas, kepala sekolah, juga ada ketua IGI Ibu, ada Ibu Siti Amalia. Oh, ada Bu Amel. Assalamualaikum Bu Amel. Iya. Baik, silakan mungkin Pak Gilang ada yang mau ditanyakan? Bu Aul nampaknya ini Bu agak terlempar ya. Oh iya. gitu. Ya. Ini Bu yang menarik di rumah itu kan dapat ini ya, dapat sama juga dapat ekoenzim. Kita coba menggunakannya untuk mengepel lantai. Awalnya kita rumah agak banyak kecoa Bu. Jadi agak ini juga gitu terganggu gitu ya dengan kecoa tersebut, dan alhamdulillah dengan adanya ekoenzim ini pernah dicoba oleh anak-anak gitu ya, ngepel lantai. Ini menghilang gitu Bu. Oh, Dan rumah juga lebih segar. alhamdulillah. Salah satu manfaat lain ya Bu ya didapatkan. Ini Bu ada pertanyaan dari Bu Yulia Nabil katanya. Bunda mau tanya ekoenzim kalau dipakai
bagus untuk semua jenis tanaman hias katanya. Oh, ini penjelasan atau gimana nih Bunda? Bertanya atau iya, mau tanya ekoenzim kalau dipakai bagus untuk semua jenis tanaman hias, Bu. Mungkin Ibu pernah punya pengalaman. iya ya. Silakan. Jadi ekoenzim ini kan memang di dalamnya ada apa ya, unsur N ya. Tapi enzim-enzimnya itu bekerja untuk memperbaiki struktur tanah. Jadi sebetulnya cocok untuk semua tanaman. Memang pakainya hanya sedikit ya, sedikit. Tapi itu kalau dipakai secara rutin, insya Allah menyuburkan semua tanaman, baik tanaman buah maupun tanaman bunga. Itu. Alhamdulillah, Bu Aul sudah kembali. Silakan Bu Aul. Alhamdulillah. Baik, sudah cukup barangkali, tinggal dipraktekkan Pak Asep. Bau. Iya, benar. Oke, ini selanjutnya dari Bu Siti Nur Hasanah. Silakan Bu Siti Nur Hasanah untuk open mic, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, menarik sekali materinya Bu Lisda. Ini pengalaman saya yang pertama ini menyimak ini. Ya, alhamdulillah Bu. Ini kalau saya sih tadi menyimak ternyata prosesnya cukup harus bersabar ya. Tadi disebutkan dan karena tidak cukup hanya beberapa hari tapi sampai berminggu-minggu bahkan ada berbulan ya. Dan kalau gagal dicoba lagi ditambahkan ramuan yang tadi Ibu sebutkan seperti gula, kemudian penyimpanan benar-benar yang tepat. Kalau selama ini kan saya menggunakan ternyata beda ya Bu antara yang kalau saya selama ini kan cuma kayak kulit bawang dan daun-daun itu saya simpan aja tuh ditumpuk biasa. Nanti kalau udah agak membusuk buat pupuk. Tapi ternyata di sini jadikan larutan gitu ya Bu. Iya. Masya Allah. Mungkin bisa tolong dijelaskan lagi Bu, bedanya apa sih Bu kelebihannya dibandingkan kita pupuk basah biasa dengan ekoenzim itu sendiri gitu. Karena selama ini padahal ini bagus banget ya. Selama ini kan kita banyak menggunakan sampah, membuang sampah-sampah. Ternyata bisa dimanfaatkan. Bagus di sekolah, kepada siswa dipraktekkan, kemudian di masyarakat dan di lingkungan rumah juga. Itu tahapannya seperti apa sih Bu? Dan bagus seperti apa kita mengolahnya gitu. Ya. Makasih Bu, makasih Bu Aulia. Ya, jadi kalau bawang apa segala macam itu kita sebutnya POC Bu ya. Pupuk organik cair. Itu juga seminggu 2 minggu mungkin sudah bisa dipanen ya Bu ya. Kalau ekoenzim ini sampai 3 bulan karena memang jadi kalau sampai 2 minggu pertama itu sebetulnya yang terjadi adalah mikroorganisme lah memakan bahan organiknya itu ya. Nah setelah itu mereka untuk menghancurkan sisanya lagi dari yang sudah dimakan itu mereka mengeluarkan enzim. Jadi ada tambahan enzimnya, bukan hanya hancurnya bahan organik gitu ya, tapi ada tambahan enzim yang terkandung pada ekoenzim ini. Jadi memang 90 hari itu masanya. Ada lagi yang lebih untuk pengobatan yang namanya classic enzim. Itu dari daging buah, dari daging buahnya. Ada 30 macam daging buah, itu syaratnya ya. Kemudian difermentasi sampai 6 bulan, jadi lebih lama lagi. Nah itu untuk pengobatan, biasanya diminum ya. Kalau ekoenzim ini kan enggak. Dia paling kalau untuk pengobatan pun pengobatan kulit yang dioleskan atau mencuci luka karena sebagai desinfektan dan seterusnya untuk bagian luar badan. Kalau klasik enzim itu enzimnya lebih kaya lagi karena dari 30 macam buah itu biasanya juga dipakai untuk pengobatan yang diminum gitu ya. Jadi tentang kandungannya mungkin bisa browsing. Itu kan di lab ya.
Tapi kira-kiranya seperti itu. Jadi ada bukan hanya hancur bahan organik, tapi ada enzim-enzim yang terkandung di cairan itu. Makanya saya sering mengkaitkan pembuatan ekoenzim ini juga dengan pendidikan karakter ya, ketika mereka harus bersabar, harus teliti, gitu, harus bersih, gitu ya. Itu bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan bisa tumbuh gitu ya pada diri anak-anak kita ketika membuatnya. Mungkin begitu. Baik Ibu, Hasanah. menarik sekali materinya. Semoga bisa diterapkan. Karena butuh bersabar, teliti, dan bersih. Itu ya Bu, yang nilai kita bisa dapat juga. Oke, baik, terima kasih Bu Lisda dan Bu Aulia dan Pak Asep. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Siti dan Hasanah atas pertanyaannya dan jawaban dari Bu Lisda. Baik, Bapak dan Ibu, silakan yang berikutnya. Kita masih ada waktu 15 menit ya ini ya, Pak Asep ya. Ya, betul, Bu. Ya, kita manfaatkan nih, ayo Bapak dan Ibu yang ingin mengulik lebih dalam lagi berkaitan dengan ekoenzim. Mungkin nanti bisa dijadikan sesuai dengan judul kita ya pada malam hari ini, dijadikan project untuk kegiatan pembelajaran Bapak dan Ibu di sekolah seperti itu. Salah satunya adalah dalam bentuk kita menjaga lingkungan kita ya, terutama memanfaatkan sampah-sampah organik agar bisa dijadikan ekoenzim yang ternyata manfaatnya luar biasa sekali. Banyak hal tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Lisda nih ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu di kolom chat mungkin. Ini dari Bahan Ajar katanya materinya menarik, Bunda. Panggilannya Bunda nih. Panggilan Ibu. Bunda Lisda ya. Kalau di sini panggilnya Ompung. Disamanya Ompung ya. Jadi unik sekali Ibu ini dari Makassar, Bandung. Ternyata dari ini juga Sumatera Utara ya Bu ya. Dari Batak. Banyak panggilannya. Iya. Apakah ada Ibu nanti filenya boleh di-share nggak kira-kira Bu? Boleh. Oh, boleh ya. Ya, gimana Pak Asep? Oh iya, udah Ibu tadi. Ibu gitu. ini memang Bu Al boleh tanya ya Bu Al ya? Ya, silakan Pak Asep, silakan. Ya, jadi Bu lumayan juga prosesnya ya Bu ya. Jadi tadi apa namanya selama 90 hari ya Bu ya. Itu kalau telat sedikit atau mungkin kecepatan atau memang harus 90 hari gitu Bu? Atau memang setelah terasa ada wangi segar dan sebagainya itu sudah jadi terkait dengan waktunya Bu? Supaya optimal ya 90 hari. Oh iya. Kalau lebih nggak apa-apa. Jadi kalau lagi sibuk pas 90 hari, ya tunda seminggu 2 minggu nggak apa-apa. Gitu. Harus. Gitu ya. Tapi kalau kurang dari 90 hari, ini kan hasil penelitian Dr. Rasukon juga ya. Optimalnya itu 90 hari katanya. Jadi jangan kurang dari itu. Iya. Ada orang tua siswa Bu di kelas yang mencoba katanya itu pada saat mendapatkan materi ini, oh iya saya mau panen nih, gitu. Oh ternyata memang ada istilahnya panen ya Bu ya. Panen ya. Istilahnya panen, tapi nggak tahu berhasil nggak tahu enggak gitu. Ternyata memang ada beberapa juga mungkin dalam arti suka duka atau gimana sih Bu terkait dengan hal ini tuh? Atau memang semuanya suka karena kalaupun gagal tapi tetap bisa diperbaiki. Bisa jadi pupuk ya. Ya gitu. Tapi pernah bikin di sekolah ya Pak Asep di SMP Nurul Fajar itu hampir separuhnya itu bau Pak Asep. Bau busuk. Jadi kita kan aromanya tuh menyebar kemana-mana ya. Terus ya udah langsung kita tuang aja ke lubang biopori. Gitu ya. Jadi, karena memang cukup banyak, ada berapa toples itu yang bau, ya udah bismillah, jadi langsung jadi pupuk aja masuk ke lubang biopori. Tapi seperti itu rupanya setelah ditanya lagi ke anak-anak, mereka banyaknya pakai sayuran. Nah lebih mudah barangkali ya sayuran itu dibanding kulit buah. Jadi itu ternyata aromanya kurang sedap ya kalau dari sayuran. Jadi jangan sampai sayurannya dominan. Kalau tadi sih dari sarannya itu yang ahlinya 80% buah,
kulit buah, 20% sayuran. Jangan lebih dari itu karena baunya nanti agak beda gitu. Seperti itu. Tahu sih belum dibagi. Oke, berarti Pak Asep udah pernah coba mungkin ya Pak ya? Atau rencana mau Belum. coba yang baru nih Pak? Di Kayaknya sekolah memang mungkin. tertarik sih untuk mencoba. Karena menarik ya untuk dilaksanakan. Mungkin kita proses pada saat liburan. Nanti kalau misalnya di proses bulan Desember, 90 hari lagi mungkin pas PTS ya. Wah, ini jadi proyek nih. Proyek US di sekolah. Maaf Bu tanya Bu Aulia dan Pak Asep lupa resen. Iya, boleh. Ibu Iya. sana silakan Bu. Jadi tadi disebutkan lebih bagus menggunakan kulit buah ya Bun. Iya. Oh gitu, dibandingkan sayuran ya Bu berarti ya. Kaisar, ini nyala dek, tolong matiin. Dari segi aromanya tuh nanti kalau sayuran memang kurang bagus. Jadi iya sih. Cepet busuknya baunya iya. beda gitu ya Bu. Oh, iya, Iya, jadi sekitar minimal 80%-nya itu kulit buah. Oh gitu. Tapi kalau semuanya buah ya bagus. Lebih wangi lagi gitu. Buah, Oh, gitu. bunga. Iya ya. Kalau daun pandan itu wangi loh. Daun banget. pandan. Wanginya banget ya. Iya. Insya Allah bagus Bu. Saya jadi kepikiran tuh kerja sama tukang rujak Bu bisa. Ya begitu. Tukang es itu es apa namanya? Es lemon. Iya Bunda. Wah, Masya Allah sekali ya nih ya Bapak dan Ibu materinya. Jadi dari hal yang mungkin selama ini kita anggap sepele gitu ya, sampah-sampah organik yang dari sekitar kita ternyata bisa kita manfaatkan untuk menjadi ekoenzim yang manfaatnya luar biasa, bisa tadi untuk pembersih gitu ya, atau mungkin bahkan dari segi kesehatan bisa untuk mengobati nih beberapa penyakit-penyakit kulit seperti itu. Oke, ada lagi nggak nih Pak Asep yang kira-kira Oh, di sini katanya dari Bu Asti, Bu Ayu katanya enak nih dari kulit buah Bu, katanya seger. Wah, mungkin Bu Asti punya pengalaman ya terkait dengan hal ini. Terus juga tadi ketetapan terkait dengan 90 hari, ini bersama dengan saya pertanyaannya Bu ya. Tadi jawabannya katanya, kata Bu Lisda, boleh lebih dari 90 hari, cuma lebih baiknya 90 hari, kalau ada sibuk-sibuk sedikit itu boleh gitu ya. Jadi yang lebih baik mungkin Bu Yulia ya. Oke, sip. Oke Bu Aul, alhamdulillah. Nanti insya Allah materinya akan di-share ya di grup Komet Jakarta ya. Insya Allah Bu Aul, silakan 10 menit Bu Aul, 10 menit lagi. Oke, baik. Berarti sudah nggak ada yang mau tanya lagi nih ya Bapak dan Ibu ya. Sudah paham semua, tinggal eksekusi aja mungkin. Tinggal eksekusi. Di Betul, eksekusi. sekolah masing-masing atau mungkin di rumah seperti itu ya. Oke, mungkin sebelum kita sampai ke sesi terakhir nih, Bu Lisda mungkin bisa disampaikan closing statement mungkin dari Ibu berkaitan dengan materi ekoenzim pada malam hari ini, Bu. Terus silahkan. Closing statement. Jadi apa? Ekoenzim ini kan sebetulnya hasil kerja keras dari mikroorganisme yang tidak terlihat oleh kasat mata ya. Jadi mereka bekerja dalam senyap, mereka bekerja tidak memerlukan penghormatan kita, mereka bekerja terus-menerus. Jadi mungkin ini juga salah satu yang perlu kita contoh sebagai guru ya. Kita terus bekerja, tidak mudah putus asa, mengikhlaskan semua kerja keras kita. Semoga dengan demikian kerja-kerja kita menjadi bermanfaat bagi umat manusia dan Allah ridho kepada kita. Mungkin itu hikmah yang kita bisa ambil dari apa namanya ekoenzim ini. Mungkin begitu Bu. Oh, Masya Allah sekali Bapak dan Ibu, insightful banget wawasannya ini.
nggak hanya dari segi pengetahuan gitu ya, dari segi penemuan-penemuan, tapi kita bisa masuk ke pendidikan karakter juga nih buat anak-anak kita gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, mungkin sedikit rangkuman berkaitan pada materi pada hari ini gitu ya. Tadi kita sudah menyimak bagaimana latar belakang dari ekoenzim sendiri. Kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, di sini ada di Quran surat Al-A'raf ayat 56 ya, yang di sini artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, berkaitan dengan kita mungkin yang muslim ini sangat ini ya, menyentak diri kita sendiri gitu ya, bahwa mungkin selama ini kita sering buang sampah sembarangan saja, tidak lagi memisahkan mana yang organik, mana yang mungkin anorganik, asal saja seperti itu, yang tanpa kita sadari ternyata itu bisa merusak lingkungan atau alam kita, apalagi tinggal di sini gitu, seperti itu. Nah, oleh sebab itu ekoenzim ini menjadi salah satu solusi nih Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa menjadi problem solver dari masalah-masalah berkaitan dengan lingkungan, salah satunya adalah sampah. Itu dengan kita mulai membuat ekoenzim, memanfaatkan sampah-sampah organik yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan sebagai ekoenzim yang tadi manfaatnya sudah banyak sekali ya Bapak dan Ibu ya, baik itu dari segi kehidupan kita sehari-hari, baik itu untuk kesehatan, baik itu juga untuk lingkungan udara sekitar kita, dan juga untuk pertanian, tadi juga dijelaskan oleh Bu Lisa, untuk pupuk dan lain sebagainya. Maka materi pada malam hari ini mungkin hanya sekedar menjadi sebuah materi atau catatan di buku kita tanpa kita aplikasikan. Semoga nanti Bapak dan Ibu, saya juga nanti akan mungkin mencoba dengan peserta didik di sekolah untuk mulai memanfaatkan ekoenzim ini untuk menjadi sebuah inovasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu, saya mohon maaf sebagai MC apabila ada kekurangan, dan saya kembalikan ke host Pak Asep. Silakan Pak Asep. Terima kasih Bu Aul atas materi, atas pepanduannya ya, dan juga kepada Ibu Lisda yang sudah berkenan untuk berbagi dengan kami. Alhamdulillah banyak sekali hikmah-hikmah yang tadi bisa kita rasakan dan juga kita ambil terkait dengan kegiatan ini, dan betul kata Bu Aul, ini menantang kita ya untuk merealisasikannya, dan jadinya nanti kalau kita merealisasikan proyek ini, nanti kita juga bisa bertanya ya, mungkin bertanya di grup atau nanti langsung bertanya dengan Ibu Lisda gitu ya, yang tadi sudah kita share juga. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai host dan juga host di kesempatan di malam ini diucapkan terima kasih banyak gitu ya, alhamdulillah. Dari Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan malam ini, mohon maaf kami dari Komen Jakarta, dan terus nantikan kegiatan-kegiatan dari Komen Jakarta, dan mohon juga diisi evaluasi ya terkait dengan kegiatan ini. Mungkin Bu Aul dapat share Bu untuk saling evaluasi. Ya. Oh ya, sebentar Pak. Ya, baik. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Di sini juga ada Ibu Hasna. Mungkin Bu Hasna ada program-program Bu terkait dengan Komet nih, sebagai pengurus nih, Ibu Ketua Pengurus Komet Jakarta adalah Bu Siti Hasana. Silakan Bu Hasna. Mungkin sedikit info-info, ada waktu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Lisda telah bersama kami untuk mengisi di Komet Jakarta. Luar biasa, kehormatan bagi kami Ibu bisa bersama kami mengisi kegiatan ini. Terima kasih juga Bu Aulia, Pak Asep yang telah mensukseskan acara Komet Jakarta. Untuk Komet Jakarta sendiri ada kegiatan Bunda, insya Allah sebentar lagi Bookshare, dan teman-teman sekalian guru-guru hebat silakan boleh hadir juga di acara kami di Komet Jakarta. Tidak hanya membahas terkait tentang media pembelajaran, tapi sudah ada Bookshare, udah ada juga kelas kece ya, dan kegiatan program lainnya yaitu literasi. Insya Allah kegiatan hari ini sungguh luar biasa, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bunda, dan terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Baik, terima kasih. Dan sesi terakhir ini sebelum kita berpisah dan nanti bertemu lagi insya Allah di kesempatan yang lain, kita foto bersama terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Ibu Sustia, Ibu Yulia Nabil,
Bu Indarsi, Ibu Mayarina tadi sudah bertanya, Pak Gilang, ya silakan boleh dibuka kameranya. Ibu Eli, Ibu Nuriani, Ibu Wahyu Widayani, Ibu Juwairia, Ibu Saida, Ibu Muadah, ya Atika Ningsih, Amin Ningsih ya, Bapak Bambang Listianto, silakan boleh dibuka. Baik, yang pertama adalah ini dia. 1, 2, 3. Wah, Masya Allah. Ini ada, Andra ikutan ya. Ini murid Bu ternyata. Oh. Murid. Masya Allah. Baik, ini yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar dikirim dulu di grup. Yang belum masuk grup, masuk segera ya. Caranya gimana? Lihat flyer. Di situ ada kontak person. Bu Aul, mohon maaf saya agak kesulitan untuk foto, Bu. Oh iya, boleh. Ya, boleh, silakan. Saya hitung ya Bapak dan Ibu ya. Yang ada 2 slide di sini. Jadi saya mulai di slide pertama dulu. Saya hitung sampai 3. Silakan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang saya mau ke slide yang kedua. Wah, ini di slide pertama baru pada buka fotonya. Ulang lagi ya. Diulang lagi, Bu. Oke, kita ulang lagi di slide yang pertama. Saya hitung sampai 3 ya Bapak dan Ibu ya. Oke, sudah siap semua, sudah dibuka. Ya, 1, 2, 3. Oke, kita sekarang menuju ke slide kedua. Slide kedua, silakan dibuka kameranya. Saya hitung ya Bapak dan Ibu. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Sudah Pak Asep? Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya. Selamat istirahat. Selamat juga untuk menikmati tadi ya, sajian-sajian terbaik untuk kegiatan mini project ekoenzim. Semoga menginspirasi kita semua. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasna, Pak Asep. Terima kasih juga Bu Lisda. Terima kasih ada Pak Bambang juga di sini. Terima kasih Bu Aulia. Masya Allah. Iya, terima kasih Bu Lisda, terima kasih Bu Aulia dan Pak Asep. Tolong rekamannya Pak Asep ya. Makasih. Insya Allah Bu. Ya, makasih Bu Lisda. Terima kasih banyak Bu Lisda. Terima kasih Pak Asep, Bu Lisda, dan Bu Aulia. Terima kasih semuanya. Izin live. Silakan Bu. Iya.